Pertarungan dari Tank Davis yang digelar hari ini dengan kembali ke kolom kemenangan merupakan satu pertarungan dengan slugfest 8 ronde yang cukup menghibur, yang berakhir dengan kekalahan pertama dari lawannya dari satu rangkaian pukulan yang menghasilkan KO buat Frank Martin. Kemenangan ini membawa kembali Tank Davis ke pertarungan pertamanya setelah selama 14 bulan absen sejak bulan April tahun lalu. Meski demikian, Davis bukannya tidak membawa bekal untuk datang ke pertarungan ini. Dia membawa satu kemenangan terbesarnya ketika mengalahkan Ryan Garcia di pertarungan 7 ronde. Sementara Martin juga telah membuktikan dirinya sebagai lawan yang tangguh dengan rekor sempurna 18 kemenangan dan tak terkalahkan, dengan 12 diantaranya kemenangan KO. Namun kini, keperawanannya telah dinodai Tank Davis. Ketika bel tanda pertarungan dari kedua pesaing undefeated ini dimulai, di ronde pertama ada yang terlihat agak aneh dengan Tank Davis, yang sama sekali tidak mendaratkan satu pukulan pun sepanjang ronde itu berlangsung. Hal ini mungkin disebabkan Tank Davis yang masih ingin memberikan beberapa peluang kepada lawannya, sambil membaca dari mana serangan lawannya itu berasal. Akan tetapi bagi Martin yang terlihat seolah mengetahui hal ini, petinju Amerika Serikat itu tampaknya tidak mengalami masalah yang serius baginya, dengan tetap melanjutkan keagresifannya pada ronde-ronde awal. Di ronde kedua, Martin tidak mengurangi agresifnya dan melakukan pendekatan. Namun bagi sang juara tampaknya sudah mulai menyusun beberapa kombinasi senjata yang dimilikinya. Davis pun semakin terlibat dalam pertarungan saat dia mulai menekan Martin ke sudut ring dan mengambil jalur agresif. Martin tidak punya jawaban untuk Davis, karena dia gagal mendaratkan banyak pukulan seiring berlalunya pertarungan. Di akhir ronde ke-7, sang penantang Martin melakukan pukulan hook kiri balasan yang hampir membuat suara jeritan keluar dari balik layar Davis, akibat dari kuatnya pukulan yang datang dari lawannya tersebut. Dan di momen ini nyaris membuka semua mata yang menyaksikan untuk telah mengklaim jika kemenangan untuk yang kali ini milik Frank Martin. Memasuki ronde ke-8 di mana pertarungan ini berakhir, mungkin saja Davis tidak ingin ada peluang lainnya lagi dari Martin yang kembali datang ke arah wajahnya. Dengan susunan serangan yang dibangun rapi hingga mengantarkan Martin mendekati tali ring dan sedikit bersandar sambil bertahan, Davis terlihat tidak terburu-buru untuk mengambil keputusannya. Petinju yang juga memiliki nama Abdul Wahid ini terlihat cukup santai dengan memberikan rangkaian pukulan 1-2 ke arah wajah Martin yang terlihat hanya mampu bertahan. Di depan inspektur upacara, Tank Davis masih melanjutkan 1-2 pukulannya, namun ketika satu hook kanannya mampu menggoyangkan Martin, Davis langsung melanjutkannya dengan kombinasi pukulan lainnya yang akhirnya membuat penantang di kelas ringan itu terjatuh dan terlihat tidak mampu mengontrol dengan baik di mana keberadaannya saat ini. Melihat situasi yang semakin menggiurkan, Davis kembali ingin menambah penderitaan Martin. Namun inspektur upacara terlebih dahulu mengetahui niatnya dan langsung menghentikan pertarungan mereka dengan kemenangan KO bagi Gervonta Davis. Kekalahan ini sudah cukup bagi Martin yang akhirnya terjatuh dan memberi Davis kemenangan KO. Itu adalah kemenangan besar bagi sang juara yang kembali yang mempertahankan gelar kelas ringan WBA dan meningkatkan rekornya sebagai petinju yang belum terkalahkan dari 30 pertarungannya. Sebaliknya bagi Martin, ini merupakan satu-satunya kekalahan untuknya. Dengan kembali mempersembahkan satu kemenangan yang mengesankan, di beberapa komunitas tinju kini sedang ramai membicarakan kemenangannya ini. Dan selain itu, isi media sosial juga banyak memberikan pujian dan anggapan yang menyebutkan bahwa Davis kini benar-benar makhluk buas. Selain itu, ada satu momen yang terlihat cukup menarik untuk disaksikan ketika mantan lawannya yang sebelumnya juga dibuatnya tidak berdaya, Ryan Garcia, datang menghampiri Tank Davis ke sisi ring.
Ya, Ryan Garcia memang sengaja datang menyaksikan pertarungan mantan lawannya itu. Dan satu momen yang tidak begitu disangka, di mana Garcia naik ke sisi ring dan turut merayakan kemenangan Tank Davis ini, sambil keduanya juga terlihat menikmati obrolan mereka diselingi dengan sedikit candaan. Dan ketika dimintai keterangan dari media, hal apa saja yang dibicarakan Davis dengan Garcia di sisi ring, sang juara kelas ringan WBA itu pun mengatakan, "Ryan, dia itu gila. Dia berbicara tentang pertandingan ulang. Dia bilang aku yang terbaik di 135 dan 140 juga. Dia bilang dia ingin melawanku lagi. Aku akan menendang bokongnya lagi. Kalian tahu bagaimana kelanjutannya? Semua orang di ruangan ini sudah tahu bagaimana kelanjutannya. Aku kira akan bagus untuk olahraga jika kita bertarung sekarang atau nanti." Katanya dengan pengertian kalimat terakhirnya, mengartikan persetujuannya untuk kembali naik ring dengan melawan Shakur Stevenson. Gervonta Davis sekali lagi telah membuktikan mengapa dia adalah salah satu petarung paling berbahaya di planet ini saat dia mengalahkan Frank Martin untuk mempertahankan gelar kelas ringan WBA-nya. Dan sekarang dia telah mengungkapkan siapa yang ingin dia hadapi selanjutnya. Satu nama yang juga kelihatannya menjadi satu pertarungan yang paling dinanti penggemar untuk beradu skill dengan Shakur Stevenson, juara di kelas ringan WBC. Namun selain itu sepertinya Tank Davis masih memiliki satu nama lainnya, yang mungkin juga tepat untuk menjadi yang berikutnya, Vasily Lomachenko, pemegang kekuasaan di kelas ringan IBF. Dan paling tidak Davis harus sudah mempersiapkan kemampuannya untuk melawan dua juara lainnya dalam pertarungan penyatuan gelar di divisi kelas ringan untuk menentukan siapa raja sesungguhnya di 135 pound ini. Meski demikian, di balik dua nama yang telah tersaji pasca kemenangan Davis melawan Frank Martin, masih harus dilihat juga ke depannya siapa di antara mereka yang nantinya akan bertemu. Namun menurut dari pandangan lainnya, biasanya para petinju akan lebih mengutamakan gelar WBA untuk yang akan dilawan di masa yang akan datang. Pasalnya jika menomorduakan IBF, itu tidak memiliki kesulitan yang cukup signifikan. Karena sang juara dari sabuk lain masih bisa mengonfirmasi penundaan pertarungan IBF jika ada satu hal yang memungkinkan untuk pertandingan gelar lainnya. Jadi dari potensi sesuai yang diucapkan Davis seusai kemenangannya bahwa dia membuka peluang untuk pertarungan berikutnya melawan Shakur Stevenson. Dan kelihatannya bagi promosi bentrok dari dua juara tak terkalahkan ini dipastikan akan wajib dilaksanakan. Hanya saja waktu pertarungan mereka itu nantinya yang mungkin menjadi satu pertanyaan, akankah digelar di tahun depan atau di tahun ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.